Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah tidak terasa kita memasuki pertemuan terakhir di mata kuliah Cyberspace dalam hubungan internasional. Ya, di kelas besar ini kita akan membahas mengenai perdagangan ya melalui ruang cyber. Ya, tolong diperhatikan. Kita akan memulai. Oke, pesatnya pertumbuhan teknologi internet dan kemudahan akses perangkat mobile seperti laptop, tablet, smartphone menyebabkan maraknya perdagangan dan pembelian barang atau jasa secara online. Fenomena ini umumnya dikenal sebagai e-commerce. Ya, e-commerce sendiri dapat digambarkan sebagai transaksi online yang melibatkan transmisi produk, layanan, atau pembayaran. Menurut laporan UN Conference on Trade and Development, ya, e-commerce secara global bernilai 29 triliun US dollar ya pada tahun 2017. Ini meningkat 12% ya dari tahun 2016. Pertumbuhan e-commerce di Asia Pasifik menjanjikan potensi besar bagi penyedia barang dan jasa. Hal ini dikarenakan salah satunya karena pertumbuhan kelas menengah yang besar di negara-negara berkembang di Asia Pasifik dengan peningkatan daya beli dan konsumsi. Transaksi digital juga memberikan peluang bagi pedagang di kawasan Asia Pasifik untuk memasarkan produk mereka melintasi batas benua sampai Eropa atau Amerika. Ya, perdagangan digital ini juga ditunjang oleh teknologi dan aliran data global untuk proses produksi, transaksi, dan pengiriman. Misalnya saja, artificial intelligence ya sebagai sebuah teknologi berbasis data yang dapat memprediksi perdagangan di masa depan dengan basis data dari masa lalu. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dan output global sebagai dasar keputusan bagi perusahaan. Selain artificial intelligence juga terdapat arus data global ya atau global data flows ya untuk memungkinkan pengiriman barang dan jasa secara online ya, baik langsung ke konsumen maupun bisnis ke bisnis dalam suatu global value chain. Oke. Kita lihat bagaimana peluang dan tantangan perdagangan digital. Ya, transformasi digital telah memiliki dampak besar pada perdagangan internasional, mengubah cara negara berdagang, kemudian mengubah cara produk dibuat dan dikirim, dan juga jenis barang dan jasa yang mereka perdagangkan. Ya, digitalisasi menciptakan peluang ekonomi baru, memungkinkan perusahaan mengakses pasar baru dan menghadirkan produk dan layanan baru kepada konsumen. Ini dapat membantu mengurangi biaya transaksi dan memungkinkan lebih banyak barang dan jasa dikirimkan dari jarak jauh. Selain itu, peningkatan produktivitas perusahaan berkat penggunaan TIK ya atau teknologi informatika ya yang lebih besar membantu mereka untuk lebih berhasil di pasar domestik dan luar negeri. Perdagangan digital menciptakan peluang ekonomi baru, memungkinkan perusahaan mengakses pasar baru dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen secara global. Untuk memanfaatkan peluang, pemerintah di Asia Tenggara perlu bekerja sama untuk memfasilitasi perdagangan digital melewati batas wilayah masing-masing negara anggota, baik yang disampaikan secara digital maupun fisik. Kerjasama ini juga dapat membantu memastikan kinerja ekonomi yang berkelanjutan dari negara-negara Asia Tenggara dalam Global Value Chains atau GVC ya, dan memungkinkan tumbuhnya perusahaan yang inovatif. Perdagangan digital juga membuka peluang
Perdagangan digital juga membuka peluang untuk kewirausahaan, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dan alat digital dapat membantu perusahaan, khususnya UMKM, ya, memfasilitasi pembayaran, memungkinkan kolaborasi, menghindari investasi dalam aset tetap melalui penggunaan layanan berbasis cloud dan menggunakan mekanisme pendanaan alternatif, misalnya crowdfunding, ya. Lalu perdagangan digital masih melibatkan jenis barang dan jasa tradisional yang melintasi perbatasan. Oleh karena itu, tarif dan fasilitas perdagangan tetap menjadi masalah perdagangan. Selain itu, masih terdapat isu keandalan sektor transportasi dan logistik ya, yang akan berpengaruh pada pergerakan barang dan jasa melintasi perbatasan negara. Oke, kita lanjutkan ya, bagaimana kita lihat perkembangan perdagangan digital di ASEAN dan APEC. Oke, pertama kita akan melihat bagaimana APEC terlebih dahulu. Tidak dapat dibungkiri, APEC merupakan regionalisme yang longgar dengan keputusan yang hanya dicapai melalui konsensus dan atas dasar sukarela dan tidak mengikat. Namun demikian, APEC merupakan salah satu cara untuk membawa negara-negara saling bertentangan, ya, seperti AS, Rusia, Jepang, dan China ke meja perundingan perdagangan. Selain itu, dalam hal perdagangan digital dan e-commerce, ya, APEC memiliki agenda yang cukup komprehensif dan luas. Ya, misalkan pada tahun 1998, APEC telah menginisiasi Electronic Commerce, ya, Steering Group, ya, yang bertujuan untuk mempromosikan e-commerce dengan membangun lingkungan hukum dan politik yang dapat diprediksi, ya, transparan dan konsisten. Untuk tujuan ini, ya, Electronic Commerce, ya, Steering Group, ya, mengambil peran koordinasi dan menyelaraskan undang-undang ekonomi anggota APEC melalui APEC Privacy Framework, ya. Ini kita lihat di sana, ya. Oke. Untuk ASEAN, perdagangan digital masih dalam tahap awal, ya, di negara-negara ASEAN. Mengingat penetrasi internet relatif lebih rendah dibanding dengan kawasan lain, ya. Namun kawasan ini, ya, tentunya ASEAN memiliki potensi yang sangat besar, ya, mengingat pertumbuhan populasi yang sangat pesat dan penetrasi internet yang relatif membaik beberapa tahun terakhir ini, ya, ini menjadi tahapan yang bagus gitu bagi ASEAN, ya. ASEAN sendiri telah mengakui peluang yang diberikan oleh e-commerce sejak dini, di mana sejak tahun 1999 ASEAN telah berupaya memfasilitasi perdagangan digital melalui ASEAN Framework, ya. ASEAN Framework ini bertujuan untuk mempromosikan TIK dan e-commerce, ya, serta memberikan definisi hukum dan memfasilitasi perdagangan di bidang e-commerce dan e-government. Lebih lanjut, pada ASEAN Economic Blueprint, ya, yang diterbitkan pada tahun 2007, ya, mencantumkan sebuah rencana aksi, ya, berkaitan dengan e-commerce, ya, yang mengungkapkan niat ASEAN untuk lebih menyelaraskan dan mempromosikan e-commerce, terutama melalui pengesahan pedoman best practice. Oke. Inisiatif terbaru di bidang ini adalah seperti ASEAN ICT Master Plan, ya, yang diterbitkan pada tahun 2015. Kemudian di dalam perjanjian perdagangan antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru diperkenalkan juga pada bab e-commerce, ya, yang lebih komprehensif. Oke, kita lanjutkan
bagaimana kita melihat isu dan perdagangan ya digital di ASEAN dan Indonesia. Oke. Pertama kita akan membahas mengenai end-to-end trade ya. ASEAN ya. Kita lihat bagaimana end-to-end trade di ASEAN. Sejumlah perjanjian perdagangan yang ada ya dalam artikel tentang end-to-end trade sering digolongkan dalam dua kategori yang bertujuan untuk memfasilitasi bisnis dan perdagangan lintas batas melalui digitalisasi dan yang terkait dengan produk digital. Karena keduanya dapat dikembangkan ya dengan memperluas dan meningkatkan sistem kerjasama internasional yang ada. Perdagangan digital end-to-end adalah titik awal yang baik bagi negara-negara ASEAN untuk membuat kemajuan praktis menuju integrasi digital. Oke, kalau dilihat di Indonesianya, ya tadi di ASEAN kita lihat di Indonesia. Pada konteks Indonesia, ya saat ini pemerintah lebih berfokus dalam memfasilitasi bisnis dan perdagangan lintas batas melalui platform digital. Hal ini dikarenakan kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan guna mempercepat pengiriman serta mempermudah penyimpanan barang, turut mengangkat biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan e-commerce. Ya, ketika melakukan impor atau ekspor barang. Oleh karena itu, perusahaan e-commerce harus memastikan barang yang diekspornya lolos bea cukai dan siap dikirim secepatnya. Semakin lama barang itu tertahan, ya semakin peluang barang itu menjadi inventaris yang tidak terpakai lantaran konsumen akan beralih ke retail fisik. Ya, selain itu, pemerintah berusaha menjaga fair trade ya dalam perdagangan digital. Ya, mengingat terdapat praktek predatory pricing ya dari para pelaku perdagangan melalui platform digital yang mengimpor data dari luar negeri. Ya, oke, kita lihat logistiknya ya di logistik. Ya. Bagi ASEAN ya dibanding dengan perdagangan internasional, perdagangan digital membutuhkan tingkat kecepatan ya dan transparansi yang lebih tinggi. Karena apa? Karena komunikasi tatap muka antara pembeli dan penjual jauh lebih sedikit. Hal ini menimbulkan tantangan tambahan untuk menyimpan ya, untuk penyimpanan, kemudian pengiriman paket serta layanan pos kilat. Oleh karena itu, untuk mendorong perdagangan digital lintas batas diperlukan penguatan kerjasama logistik ya antar mitra dagang. Saat ini ya di ASEAN masih terdapat kesenjangan yang cukup besar ya di antara negara-negara ASEAN dalam pengembangan infrastruktur, teknologi dan sistem kepabeanan terkait logistik. Ya, di beberapa negara anggota pengiriman barang bisa sangat mahal ya dan tidak dapat diandalkan dari sisi waktu pengiriman. Hal ini menjadi penghambat perkembangan e-commerce baik di dalam ya maupun luar negeri. Dengan demikian proses peningkatan kerjasama logistik ya untuk perdagangan digital antar negara ASEAN perlu terus dilakukan ya dan ditingkatkan secara bertahap. Ya, untuk Indonesia ya pertumbuhan e-commerce yang kian masif sejak beberapa tahun belakangan ya turut mendorong perkembangan industri jasa logistik selama ini. Ya, e-commerce telah mendorong perubahan kebutuhan layanan logistik dari penanganan dan pengiriman barang volume besar dan terjadwal menjadi penanganan dan pengiriman barang volume kecil, ya sangat tersebar, serta tidak terjadwal dan semakin sulit diprediksi. Ya, kemudian kondisi ini memerlukan kecepatan analisis dan proses pengiriman logistik harus didukung dengan teknologi informasi seperti analisa big data, ya, kemudian cloud logistik dan Internet of Things, ya, termasuk robotics and
automation dalam kegiatan pergudangan. Ya. Dalam hal ini khususnya di bidang logistik, ya, terlihat bahwa perdagangan digital tidak hanya meningkatkan performa ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan perlunya sumber daya manusia, ya, yang memahami platform digital. Ini terlihat sekali, ya, bagaimana di Indonesia banyak tantangan yang dihadapi, ya, khususnya kemampuan kita di bidang SDM belum banyak yang memahami tentang platform digital. Oke. Untuk e-payments, ya, di ASEAN pertumbuhan pembayaran elektronik atau e-payments, ya, e-payments yang cepat, ya, telah menjadi faktor penting dalam mendorong konektivitas digital dan perdagangan antar negara. Di satu sisi, pembayaran sangat penting, ya, dalam menghubungkan domain cyber dan bagian fisik dari transaksi e-commerce, ya. Di sisi lain pula, pembayaran elektronik khususnya yang disediakan oleh non-bank, ya, lembaga non-keuangan dan perusahaan fintech, ya, membantu menutupi rendahnya cakupan perbankan, menurunkan biaya e-commerce dan mempercepat pengembangan sistem kredit. Namun ini juga menghadirkan tantangan bagi otoritas jasa keuangan, ya, dalam mempertahankan regulasi yang efektif dalam mempromosikan, ya, kerjasama lintas negara. Karena apa? Karena otoritas keuanganlah yang dapat melakukan negosiasi dan kerjasama untuk memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran elektronik melintas perbatasan nasional, ya. Untuk Indonesia, e-payment, ya, pada saat ini baru bertumbuh, ya, pertumbuhannya masih baru, ya. Hal ini terlihat dari level e-payment yang mencapai 2% dari total transaksi, ya. Ditambah lagi, belum lagi banyak bank-bank yang fokus untuk menggarap ekosistem e-payment, ya. Tren perkembangan ke depan, ya, untuk e-payment akan bertransformasi ke online, baik via quick response code, ya. Kalau kita sering melihat QR code, ya, uang elektronik, kemudian electronic fund transfer, kemudian e-wallet, ya. Tren tersebut telah terlihat sejak pandemi COVID-19 ini, ya, di mana perilaku masyarakat Indonesia lebih banyak beralih kepada digital. Ya, Bank Indonesia juga mengungkapkan, ya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan, ya, pada transaksi e-commerce, ya, dari 275,8 juta kali pada triwulan 1 pada tahun 2020, ya, menjadi 383,5 juta kali pada triwulan 2020. Oke, kita lanjutkan bagaimana kita melihat kondisi perdagangan digital di Indonesia, ya. Serupa dengan sebagian besar negara ASEAN lainnya, infrastruktur yang tidak merata, terutama infrastruktur logistik dan infrastruktur digital, menjadi kendala terpenting bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan integrasi digital Indonesia, perhatian diberikan, ya, oleh pemerintah pada infrastruktur digital, logistik, dan tata kelola internet untuk memastikan arus informasi yang bebas dan arus keuangan yang bebas melalui fintech. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2017 didorong oleh banyaknya pengguna internet yang bertransaksi secara digital. Bisnis pada era digital bukan lagi mempersoalkan produk apa yang dijual, melainkan bagaimana cara menjual dan mempromosikannya. Potensi bisnis pada era digital sangat lebar, terutama untuk industri kreatif, ya. Berbagai platform perdagangan elektronik yang terus
yang terus tumbuh menjadi peluang bagi UMKM di Indonesia untuk memasarkan produknya. Ya, berdasarkan laporan Oxford Economy ya pada tahun 2016, setiap 1% peningkatan penetrasi mobile diproyeksikan membangun ya dan menyumbang ya tambahan 640 juta US dollar ya pada PDB Indonesia ya, serta membuka 10.700 lapangan kerja baru ya pada tahun 2020. Di balik itu, perkembangan ekonomi digital ya apabila tidak segera disikapi ya dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain pengangguran. Saat ini terdapat e-commerce di Indonesia telah mencapai 6 miliar US dollar ya. Diperkirakan pertumbuhan e-commerce bisa menembus 18% per tahun dan dapat berkontribusi terhadap PDB hingga 30 miliar US dollar. Ya, namun demikian perkembangan ekonomi digital juga menimbulkan dampak negatif terutama pada masyarakat yang memiliki keterampilan rendah di bidang TIK. Selain itu, UMKM yang belum mampu menerapkan sistem teknologi dan informasi dapat kalah bersaing ya. Dampak lainnya dari perkembangan ekonomi digital yaitu banyaknya toko retail yang tutup ya karena kemunculan e-commerce, sehingga toko online lebih berjaya. Persaingan bisnis di era ekonomi digital ini bersifat consumer oriented ya dan competition ya oriented ya. Ya, sebagai pembanding ya kita lihat bagaimana perdagangan digital di negara-negara ASEAN. Oke, untuk Malaysia misalkan ya, ekosistem ekonomi digital Malaysia masih berkembang pada tahap awal. Hal ini salah satunya ditandai dengan tingkat adopsi teknologi digital yang rendah oleh UMKM Malaysia. Ya, tetapi Malaysia memiliki tingkat pengembangan internet dan teknologi digital yang tercepat di kawasan ASEAN. Ya. Kita lihat bagaimana di Filipina ya. Filipina relatif tertinggal ya dari negara-negara ASEAN lainnya dalam pengembangan e-commerce, logistik dan e-payment ya. Namun perdagangan barang digitalnya meningkat nih sangat cepat ya. Pangsa barang TIK dalam total ekspornya adalah salah satu yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Ya. Kita lihat bagaimana di Singapura. Ya, sebagai negara ASEAN yang terdepan ya dalam integrasi digital, Singapura telah menandatangani 2 perjanjian internasional terkait ekonomi digital. Pada posisi ini ya Singapura dapat berkontribusi lebih banyak pada integrasi ekonomi digital regional dalam hal tren dan teknologi yang muncul dan pengembangan standar internasional untuk perdagangan digital. Oke, kemudian untuk Thailand, ya, infrastruktur digital dan e-market Thailand juga termasuk paling cepat berkembang di kawasan ASEAN. Ya, namun masih ada tantangan ya bagi ekonomi digital Thailand, termasuk akses internet yang tidak merata dan undang-undang e-marketplace ya yang tidak memadai dan tidak efisien. Ya, kemudian terakhir di Vietnam, meskipun Vietnam adalah ekonomi terbuka ya dengan 85% dari produk domestik brutonya ya berasal dari perdagangan, Vietnam masih dalam proses transformasi model pertumbuhannya dari ekonomi terpusat ke ekonomi pasar. Oleh karena itu, ya kerangka peraturan yang dimiliki oleh Vietnam masih menjadi penghalang ya terpenting bagi konektivitas di antara perusahaan domestik dan regional value chains ya. Itu kita lihat bagaimana perbandingan kondisi dagang digital Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Tentunya ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia
karena ya kondisi ya e-commerce di Indonesia ini sangat-sangat berkembang ya. Jadi bahkan ya satu di antara kita ya sudah menggunakan e-commerce ya pada gadgetnya masing-masing. Oke, ya nanti coba kita akan diskusikan ya di pertemuan sinkronus ya kita coba buka forum diskusi mengenai bagaimana perdagangan e-commerce di di dunia ya, khususnya ASEAN. Terus bagaimana kita melihat Indonesia pada posisi itu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.